kemudian ini dibalik kembali, terus ini dikeluarkan. Tangan tetap ada di dalam, ya, sampai air ketubannya keluar. Coba lagi. Ini masuk. Putar yuk, putar. Srit. Tarik dulu apa? Putar dulu. Sudah. Bu, berarti itu gini atau gini ya Bu? Tangannya gini. Ini kan gini tuh. Ini gini. Melebunin mau piye? Oh, maksudnya gini. Ya. Tangan kita kan di dalam. Ya, ya, terus diputar, terus dinyukin, terus tarik sedikit, baru dikembalikan. Keluarkan, tangannya tetap ada di dalam. Tangannya tetap ada di dalam. Satu tangan yang kiri meletakkan ini di bawah. Udah gini. Iya. Nah, tangan yang kanan mempertahankan supaya sambil kita mengevaluasi adakah bagian lain yang ikut keluar, yang menumbung istilahnya. Kalau sudah tidak ada kita keluarkan, sudah keluarkan. Kalau sudah tidak ada yang menumbung, air ketubannya ditampung di sini. Sudah. Itu biasa tuh saat persalinan itu otomatis langsung keluar gini Bu. Kayak Air ketubannya. Kayak pipis gitu. Nah, iya. Kalau udah dipecahkan kemudian keluar air ketubannya, makanya langsung dipasang. Biar tidak melambah-lambah kemana-mana. Berarti habis itu langsung gini. Ya. Nah, terus kemudian Apa yang diperiksa? Air ketubannya jernih jernih, atau terdapat mekonium atau tidak, kering. jernih atau kering. JKM apa JKM? campur campur darah itu. Iya. Terus dibacakan lagi. Terus terus dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Keluar, alatnya ini ditaruh di sana dulu. Kalau bentuknya dideketin dulu baru apa pakai amniakan gitu. Kenapa? Didekatkan dulu biar kita bekerja prinsip bekerja ergonomis alatnya. Namanya ergonomis itu ketika kita bekerja kita tidak harus ke sana kemari. Enggak, maksudnya tadi sebelum awal diginiin Langsung alatnya itu bentuknya juga dideketin. Kira-kira mudah enggak untuk bekerja? Nanggrok itu. Nah, terus Terus mencelupkan tangan masih dengan sarung tangan ke larutan ini klorin. ditaruh di sana semua. langsung diberesin gitu Bu. Iya, nanti cepake meneh. Ini semua dari mana aja? Dari daerah mana saja? Temanggung. Magelang. Mana? Pati. Magelang. Magelang. Oke, yang jauh berarti Pati. Terus cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Cuci dulu diklorin. Suk. Ya, biasakan diklorin. Nah, kemudian dilepas dengan cara yang terbalik. Ya, terus prinsip itu melepas harus kan prinsip ya. Nanti kalau pasiennya ada penyakit menular kalau kita kontak sayang kan ya, makanya kita harus benar-benar prinsip aseptik antiseptiknya.
gel atau nganu atau antiseptik? Antiseptik. Antiseptik. Bukan gel untuk USG ya. Gelnya kemudian dibawa aja. Oke, soalnya hampir sama. Terus Pakai sekolah gitu. handscootnya handscoot panjang sekarang, handscoot panjang besar. Kalau handscoot tapi panjang- ini periksa denyut jantung janin dulu itu Lah, iya, udah pakai handscoot belum. belum. Jadi periksa denyut jantung janin DJJ setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Ayo dibuka loh kainnya. Nah, tahu punggungnya tadi di Langsung di mana? perut ibu. Hah? Langsung di perut ibu. Hai, iya. Terus ini enggak cabang lain gitu. Apanya? Ibu ya. Nek periksa DJJ masih ada pakaiannya kira-kira Kedengaran. Berarti Benar, ibunya enggak? udah mas telanjang. kayak ibunya kan ininya dibuka kan bajunya. Buka. Gini. Di pembukaan sana. Nadine Hamil kan sudah Nadine. diajari toh. Udah ibu Iya. tangannya langsung gini. iya terus ya Di interpretasinya gimana? Berapa lama diperiksanya? 1 menit. Satu menit. 1 menit. karung nyekel tangan Karena gini kan. Iya, sama ada ibunya. Iya. tangannya Beda sama ibu. Periksa nadi gimana? Periksa nadi. Pakainya jebol. Ini ini. Nah, pakai 3 jari ya. 3 jari itu Ya, 3 jari loh, itu ada maknanya semua ini. 3 jari kenapa dari yang satu misalnya untuk apa, tengah apa, pinggir apa gitu. Ada maknanya itu. Yang pakai 3 jari. Nah, di sini Iya. yang kita diperhatikan. Pengen ada. Oke. Ini apa? Ya, kita serius sama Buyan. Hitungnya apa? Udah mati. Berapa normalnya? 120 120 sampai 160. Normal ya ibu. Mendokumentasikan hasil-hasil andalan DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada prakerja. Selanjutnya ditandakan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ya, kamu komunikasi. Sekarang ini ada manusia ya. Ini adalah manusia walaupun ini barang mati, ini kita agak sekarang adalah manusia. Ibu, itu yang mau cerah. Tanyakan posisi. Udah nyaman belum? Tahu hasilnya. Janinnya baik ya Bu, sudah. Ibu ini jarinnya baik ya ibu, sehat. Ibu siap bersalin Pembukaannya lengkap. pembukaannya sudah lengkap. Untuk pertumbuhannya perlu bu. Gimana hasilnya? Pertumbuhannya jernih, Tidak tidak berbau, tidak ada mekonium gitu. Terus untuk bersalin posisinya ibu gimana bu? Nyamannya? Apa seperti ini ibu merasa nyaman? Ya seperti ini. Ya. Terus Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu janin. Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat ibu. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Udah. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Ini lewat Yuk, kamu apa tadi sama keluarga tadi? untuk suaminya, untuk suaminya bisa mendampingi ibunya untuk bersalin. Suami. Ayo. ini dari suaminya. Terus Dukung dan beri semangat, bantu ibu mengambil posisi yang nyaman
Anjurkan ibu untuk beristirahat di saat kontraksi, di antara kontraksi. Disampaikan Itu yang semangat ya Bu, persalinan. Ibu yang semangat dari ibu untuk melakukan persalinan. Jika ibu ingin mengejan, bisa mengejan nanti sambil saya apa-apa ya ibu. Baik Ibu. kalau mengejarnya pada saat apa? Dijelaskan mengejarnya pada saat apa? Mengejannya saat ibu merasakan kontraksi dalam uterusnya ibu. Ya, kalau tidak ada kontraksi, Ibu bisa beristirahat. Ya Bu, terima kasih. Anjuran memberi juga. Berikan cukup asupan cairan per oral atau minum. mau minum. Ibu mau minum? Ya. Minum terlebih dahulu ibu untuk sebelum bersalin. Itu bisa suaminya. Ya, Kak, minta tolong. Tadi Bapak minta tolong ini ibu, jika nanti ibu memerlukan minum bisa dibantu ya Bapak. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit. Ini gitu. Iya, itu nanti disebutkan aja. Ya. Anjurkan ibu untuk berjalan, bercongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Berarti 1 jam. Perhatikan selama 1 jam gitu ya Bu. Terus langkah selanjutnya letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. dibuka penuh. Ini kan manusia, ya. Terus Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Tadi mana? Belum jadi ngambil. ya, ini diambil yang di dalam diambil. Besok nak ujian dilengkapi ya. Iya. Mohon maaf Ibu. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Terus Pakai sarung tangan GTP pada kedua tangan. Ayo pakai oren bang. Bukanya jangan di atas alat, nanti tersentuh alat. Buka ini. Set. Bukan pakai dua terus di set. tak sedang. Sedang. Kalau susah kamu gaji. Mau narik lengkap. Besok kalau ujian di semua handphone yang kayak itu kasih kalak ya. Ya, kasih kalak. Ya, itu sekarang dipakai biasa aja dulu. Mungkin besok pada saat kalau pada kenyataannya sesungguhnya nggak boleh ya. Pas kan? Gede kok. Nah, nariknya nggak bisa tarik yang di lipatannya itu tadi. Itu kan ada lipatan tuh. Nah, tarik sampai ke atas. Besok sampai ke sini ya, sampai ke situ, kemudian dilempit. Nah,
Nah, kalau kita gini, handsfree-nya dilempit gini. Dilempit, dikeluarkan gitu, supaya kalau ada nanti ketika Anda membantu kelahiran, ini ada darah yang keluar, darahnya tidak langsung ke sini. Ini kan. Terus ditekuk. Akhirnya kamu sudah Ya, udah gitu lah Pak. Ditekuk. Terus, satu banyak. satu juga dipasang lagi. Nah, yang satu pegangnya bukan ya. Ini kanan itu kuali itu kanan semua itu. Diwalik enggak. Itu kanan semua itu. Kanan semua itu. Itu dibalik sih, diwalik Mbak, diwalik. Dilebok gimana cara baliknya? Ini kalau ini balik yang tidak steril ya, saya baliknya yang harusnya tadi sebelum disiapkan. Anda ambilnya yang Kan ini sudah steril, berarti boleh kan? ya. Kalau asalnya kain terus ini dimasukin ke kain itu juga nggak boleh aku. Ini ada ininya gitu nih. Ya boleh. 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 Lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm, Bagi pasien, Ayo, Ren. dorong sendiri. Masuk ya. lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Ibu tadi udah nyantiin belum kak? Santai. Oh iya. Contohnya nanti kalau 3 Burung kok. sampai apa? Biar lanjut dulu. Di video ini kamu. Nah, iya di videonya. Apa suntik apa? Yang ini loh Bu, yang sentek. Oh, episiotomi. Iya, Bu. Besok saya ajarkan sendiri episiotominya. Ya. Langsung. Lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Ini kalau ada begini. Itu ditakuk gini. Ini kan perineum ya. Nah, tangan kita upayakan untuk menahan ini. Nah. Karena itu kan etok-etokan nggak ada ya Iya, barangnya ya. iya. Nah, tapi kita pegangnya seperti ini. Ini kan nanti menjadi seperti ini. Ya. Ini menahan. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi. Sekarang kalau mau di video ya Bu, Ayo mengesan Bu, Bu. ayo Bu, ayo Bu. Pertama sudah. Gini. Bernafas cepat dan gampang. Kemudian kepala berturut-turut lahir. Ya Bu, sekarang ayo mengesannya kayak orang kepedesan. Ayo. Ayo Bu. Ayo. Istirahat ya Bu. Terus diapakan? Bantu putar. Terus Diputar. periksa Adanya Lilitan. lilitan tali pusar. Tidak ada lilitan tali pusar. Terus bayinya mengadakan putaran taksi luar ya Mbak, di putaran taksi luar ini pasiennya. Ini Mbak sini. Kamu diem aja, nggak usah. Kamu cuma pegang aja bayi. Kamu putar
putar paksi. Oke, terus sekarang mau melahirkan. Ayo Bu mengajar. Ya, di parietal. Kamu posisinya nyaman aja. Nanti boyokmu sakit. Ini pendek serang. Ini tangan kiri ya, Iya. tangan kiri pindah bawah. Gini. Tangan kanan ada di atas ya. Gini ya. Jamnya pas parietal, ya. Gini, Bu. Parietal, ya. Ini, terus ini kan baunya belum lahir ya. Iya. Tarik curam ke Bawah. Heeh. Ayo Bu mengajar Bu. Tarik ke atas. Curam ke atas. Sekarang pindah tangannya. Gak usah. Bentar. Ya, posisinya begini, ya. Terus ini posisinya. Yuk Bu, Yuk, Bu. hujan, hujan ringan. Nah, ya. Nah, ininya nggak usah bergerak ya. Di anu aja di depan vulva aja. Yang bergerak adalah ini. Oh iya. Terus setelah lahir langsung di bentar. Coba kamu bener tadi posisinya kan begini. Ini gini. Nah, Gini. kalau ini supaya apa? Supaya kenceng nanti nggak merujut. Ayo. Ini langsung di. Terus dinilai. Ini kan lebih rendah ya. Kepala lebih rendah. Dinilai apanya? Kondisi janinnya. Apa dulu ayo? Warna Yang pertama apa dulu? Nangis. Menangis. Nangis. Ya, bernafas itu dilihat dari apa? Menangisnya. Menangis. Itu pertama yang harus dilihat ketika bayi lahir. Dalam tetap posisi seperti ini. Iya, bayi nangis enggak spontan. Oh, bayi menangis spontan. Terus baru bergerak aktif dan panas kulit. Baru taruh di perut ibu. Dikeringkan. Perut ibu. Mengeringkan tubuh bayi. Ah. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Terus Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. ambil dulu handuknya. Ambil dulu. Ini sambil mengambil handuk ini dikemul Bu. Nah. Terus kasih handuknya dibuka semua. Ini bayi ini, bukan boneka ya. Ini. Gimana? Nah, terus masukkan dari bawah ini ambil dari bawah ininya langsung ditarik keluarkan. Ini keluarkan, geser sama ini langsung di Gini. ambil ibunya suruh pegang Bu. Ayo, Sambil dipegang ya. Udah taruh lagi di sini. Nah, sekarang tata laksana kala 3. Hah? Wes ngene wae. Tata laksana kala 3 dulu awal. Apa dulu? Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam Uterus di mana uterus? Nah, palpasi uterus. Beritahu ibu Tidak ada janin. Belum kali. Wah, TFU-nya berapa? 10 pusat. Atau 2 jari di atas pusat. Oke, sudah. Beritahu ibu bahwa dia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Sampai dulu oksitosinnya. Waktu 1 menit sudah harus menyampaikan oksitosin. Ini nggak ada alkohol Bu. Nah, makanya kan tadi disuruh minumkan ya. Ayo, di mana alkoholnya? Ini kan. Nggak usah dibuat langsung. Sini kan. Sepertiga paha atas. Ini ya kalau ngitung ini kan dilihat ya dari sini sampai sini. Yang disuntik kan
sepertiga bagian atas. Nah, berarti kita ngitung ini dibagi 3 gini ya. Nah, sepertiganya di sini. Ini loh, sini bukan di sini. Sepertiga luar. Oke, disuntik apa? Enggak ya, sini. Ya sini kan. Ah iya. Lihat cara menentukannya begitu ya. Ini sini berarti Bu. Ada? Iya. Mohon maaf ya Bu, agak sakit sedikit. Aspirasi dulu. Lalu kalau Bapaknya tenang. oh ini nganu solisot ini. Enggak kok Bu. Hah? Enggak ini. Solisot. Oh. Ini kan kalau ini sing api. Mohon maaf ya Bu, agak sakit. Udah Bu. Ayo, tutupnya mana tadi tutupnya? Nah, jangan dibuang dulu. Nanti kalau mau 15 menit nggak lahir bayinya, masih tetap lihat placentanya kalau belum lahir. Masih lagi disuntik. Iya, berarti speknya masih tadi. Berarti ini enggak semua Bu yang disuntik pas. Tapi kan kita harus mempersiapkan gitu loh. Ini kebetulan kasusnya kan tidak perlu sampai 2 kali. Kayak di teori kan pokoknya plasenta belum lahir dalam 15 menit, kemudian disuntik oksitosin 10 unit lagi. Berarti ada 2. Dua Bu. 2 kali. Dua kali. Ya, makanya jangan dibuang itunya, speknya. Enggak 2 sepet gitu Bu. Enggak. Berarti ini enggak disuntik penuh. Nanti Kita buka dulu Bu, nanti Mau isinya piro mau? Berapa unit? 10 ya sudah 10 tadi yang pertama. terus ya Ya kan? Nanti kalau tidak lahir dalam 10 menit, dalam 15 menit, tambah lagi, ambil satu apa namanya? Satu ampul lagi, memasukkan satu ampul lagi, gitu loh. Ya taruh di sana di dalam. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Ini kan steril berarti kalau Mendorong isi tali pusat ke arah gisal atau ibu. Ayo, nggak boleh ditaruh di luar. Jepit kembali tali pusat tarik 2 cm gisal dari klem pertama. satu tok set toh. Itu toh. Ya. 3 cm dari pusat. Dari pusat. Terus 2 cm dari klem pertama. Itu sebelah nih, makanya tadi ini di klem. Nah, terus habis itu ini pegang pakai tangan kiri, pegang tanganmu ini diurut ke arah plasenta. Nah, udah cukup. Terus ini tetap dipegang, kamu ngambil klem yang satu. Diurut. Nek ngurut ki ya iki kudu dipegang. Ngurutnya makanya pakai tangan ini. Kalau kamu ngurutnya pakai tangan ini, iki jebol, perdarahan. Ininya tetap tapi ininya gini Bu. Iya, betul. Nih. Kemudian Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit untuk melindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Waliknya kalian. Ini gunting apa ini? Ini gunting. terus Ya. udah Ikat di tali pertengahan ini kan Bu. Udah. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Ini. Nah, tali pusat. Ini dilepas ya berarti ya.
Ini dipotong ini anu teh ini. Ini sambungan itu. Sambungan. Nah ini bisa dipotong aja ini dipotong. Ini sambungan kok ini. tadi gini tadi Ini dipotong dulu. Ini dipotong. Guntingnya mau di. ini. Heeh. Nah, dah. Ini kan ada di Dalam. Bu, besok ada kemungkinan alot juga nggak, Bu? Ada kemungkinan alot nggak? alat apa nih? Ini ya. Gunting. Lek mulane guntingnya ya sing anu to ya. Tajem mosok. Terus mengikat tali pusat. Kayak gitu. Bukan di luar tapi di dalam. Yuk, nalinya kurang jelas. Ini kan Set, enggak usah. Udah. Nih, set, kamu gini. Ini. Kan gini. Jadi kencang. Nah, kenceng kan? Nah, kalau cuma gini nanti nggak kenceng. Ini kan licin ini. Lagi. Gini. Lagi. Satu lagi. Ditali. Dua kali simpul. Tali pagi. Terus tangan ditaruh sini. Belakang ditali lagi. ininya klamnya lepasan, Bu. Iya. Masukkan ke alat yang saya nggak pakai di sana. Nah, Kemudian Letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. ini ya, Bu. Tadi kan ibu ini kan telanjang tuh tadi. iya. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Tengkurap. Luruskan bahu bayi sehingga menempel di dada atau perut ibu. Ya, ditata IMD-nya. IMD-nya Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. terus Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Kemudian ya kan aku ora ngisor Selimut lagi, Bu, selimut bayi. ya Ini aja sekali. Gimana, Bu? Anda pakai topi aja, ini nanti kan mengganggu anak untuk bergerak. Pakai topi. Dipakai topinya ya, Bu, biar cakep anaknya. Terus Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. 5-10 segini. Letakkan satu tangan Kan begini ya Mbak. Nah terus gimana? Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu. Ini dipindahkan sayang. Ini kan panjang. Ya. Nah dipindahkannya kurang lebih 10 cm kan Iya. dari vulva. Ini dipindahkan ke sini ininya. Klemnya. Ini tekuk sih. Gini, tekuk gini. Gini. Nah, kalau nggak ditekuk kayak gini nanti muncrat kamu basah. Kali ini. Tekuk. Terus pindah. Ya. Letakkan Boleh duduk biar kelihatan melihat kamu. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis. Satu kali ini Nggak ada kain ya. nggak ada. Pokoknya ya, ini harus ada di atas simfisis ya. Terus Tangan yang satu menegangkan tali pusat. Ini. Setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang
ke atas secara hati-hati. Ya, di sini. Nah, didorong. Ini toman toh. Ini dorong ke atas dan ke bawah. Nah, terus Jika plasenta tidak lahir setelah 30 sampai 40 detik, hentikan menit. detik. Oh ya. Hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Nah, istirahat Bu. Istirahat, Bu. Ya. Istirahat. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Gimana Bu itu stimulasi puting susu? Di stimulasi di ini puting susunya. Dipencet. Ya, pencet terus. Oh. Mengeluarkan plasenta, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga Ya. plasenta terlepas. Sambil minta ibu menelan sambil Coba ini nek megangnya kayak gini ki kuat banget Rah. Iya. Padahal PTT itu tidak kuat. Ya, terkendali. Nek kuat nanti jebol ya. Hanya kita pegangnya tidak terlalu kuat nggih. Ini aja Bu. Lemes. Ya. Gini kan. Nah, Bu. iya. Ini kan gini aja santai. Udah. terus minta ibu menelan sambil penorong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir Terus ke atas. Nah, ini kan udah lahir. Iya. Terus Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 sampai 10 ya, meter. caranya dari tadi kayak titik. tadi ya. Kalau Oh, iya. ditarik semakin panjang, ditarik semakin panjang, tetap di Lipat. dekat-dekatkan. Nanti akan susah nariknya. Oke, ini sudah keluar. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit setelah menegangkan tali pusat, beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM. Tadi ya, makanya udah ini udah nggak anu. Oh, ini berarti Ya, pokoknya kan mau ngomong gitu aja. lakukan Ya. kateterisasi aseptik jika kandung kemih penuh. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Ini itu enggak ada ya, kasusnya enggak ada ternyata. Semua baik-baik. Saat plasenta muncul di introitus vagina, ini lahirkan muncul. plasenta dengan keluar kedua tangan. Pegang dan putar plasenta Kok angkat temen tuh gini. Nah, putar. hingga selaput ketuban tertuling. Putar sampai putar. Iya, terus. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada ruang ya. kan. Oke. Udah. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan. Oh, ada yang cek Rangsang taktil uterus ya. Setelah ini kan plasenta lahir ya. ya. Rangsang taktil uterus. Ini. Uterusnya di massage. Ya, di massage. Kemudian segera Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massage uterus. ya. Letakkan telapak tangan di Ya sisi udah ini bawah. tadi selama 15 detik. detik. Oke, Hartwi. Hartwi masuk. Periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun Ya, bayi, diperiksa. dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Enggak, ini dulu ini apa ini? Kotel Ya, koridornya Koridor utuh. utuh. Kemudian Diameter. Diameternya nggak perlu. nggak Nggak perlu. Ini dibuka gini. Untuk mengetahui selaput ketubannya utuh atau tidak. Jadi sabut ketuban utuh. Terus dibalik Ya, boleh. Tahu Plasenta. untuk mengetahui Plasenta tali penanganan tali pusat. penanganan tali pusat berada di tengah. Nah, Masukkan plasenta ke dalam kantong plas. untuk Ditekan mengetahui ketebalan, ketebalan. Ini mengukur kepanjangan. pinggir tali Satu. pusat. Ini, nah ini kan begini ya. Nah, Ini tetap diklaim kan Bu? Nanti ya, kalau kalau sudah enggak, keluar
kalau enggak diklaim nanti ini moncrat-moncrat dari sini darahnya. Sekaligus diukur panjangnya. Terus masukkan plasenta ke dalam kantuk plastik atau tempat Ya, khusus. diambil dulu kantongnya. Ya, baru kemudian Lepas. ya, nanti lupa itunya enggak nanti. Ya. Masukkan ke ya. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Ambil Lakukan pasang. penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Ini loh, Mbak. Nek kalau ini tuh nggak kan iso ya. Buka. Ini juga buka. Kita bisa membuka dengan mudah. Ya. Ini loh, bukan sama ini. Kayak sama lebar sama ini. Pasang jempol. Iya, makanya dibuka toh. Kayak Bu Peti mau diajari kamu. Dibuka. Makanya kalau ada orang ngajar itu dilihat dulu. Ya, Bu. Nah, yang satu. Tapi kok dua kok yang ngono ki piye lah buka. Satu-satu. Nah, satunya lagi. Terus Lakukan apa pemeriksaan? vagina diperiksa. Dibuka. Pakai tangan kiri dulu. Kanan ini. Tangan kanan ingat menahan gitu, Bu. Oh ya ini buka, buka. Terus ini memutar mencari area yang mana yang mengalami luka. Tidak ada. Tidak ada luka. Terus Selanjutnya, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. massase terus ya. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh. Lepaskan secara terbalik dan rendam sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci tangan dulu di klorin. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Oke, sebentar. Tadi untuk supaya Anda tidak bolak-balik ya, tadi sebelum keluar handscoonnya, ini dibersihkan dulu ibunya. Sambil menunggu 1 jam kan? Nah, ini dibersihkan pakai handscoon ya. Harusnya tadi harus masih pakai handscoon ya. Ibunya dibersihkan, tempat tidurnya dibersihkan, kemudian ibu dipakai baju, alat-alat dibereskan, dimasukkan ke klorin dan sebagainya ya. 1 jam, baru nanti 1 jam mengelola bayinya gitu. Yuk, coba dianu dulu. Ini saya anggap pakai handscoon ya. Ya. Masih pakai handscoon. Yuk, dibersihkan dulu. Mohon maaf Ibu, dapat Pakai anu, waslap. asapnya. Ayo, mau menyiapkan enggak? Biru itu loh, di bawah biru. Oh, biru. Waslapnya 2 ya. 1 untuk air DTT, 1 untuk air klorin. Berarti dipakai satu aja, Bu. Satu-satu dipakai ya. Oke.
tutup, dibersihkan dulu ibunya. Satu, nek ibu pakai klorin enggak? Enggak, ibu pakainya air DWT ya, ibunya dibersihkan. Sudah bersih, terus sekarang klorin periksa bersihkan tempat tidurnya pakai klorin. Nah, terus dilap pakai air DTT. Nah, terus ininya ditaruh di ember. ember. Terus ibu dipakaikan baju. Ini sekalian dilepaskan, ya, Bu? ya. Pakai pembalut, pakai baju. Dipakai dulu ya, Bu. Sudah. Pakai bajunya diingat. Supaya kita ingat terus ya bahwa ibu ini butuh kenyamanan. Ini Bu dipakai dulu. Ambil bayinya tetap dalam ya. Setelah 1 jam, nah ini kan sudah nyaman ya. Nah, alatnya bisa dibereskan dulu. Nah, yang Sampah-sampah. Salah haji. nah, kemudian yang sampah ya jadi buang kono toh ya. Nah, yang dimasukkan adalah alat-alat yang perlu disterilkan. Nah, itu ya. Terus sekarang sudah ini sekarang mengelola bayinya. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata atau antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg IM di paha kiri anterolateral. Minta tolong HP ini. Ada ada apa itu? Apa? Charger apa kan? Oh, iya. Tak tolong saya tak nyambung. Berarti ini sambil Nah, diambil berarti bayinya. Ibu, saya timbang dulu ya saya timbang bayinya. dulu ya bayinya. Gitu sih. Timbang. Tadi mau bayinya pakai selimut. Nek nimbang enggak perlu pakai selimut, enggak apa-apa. Nah, sudah ditimbang, terus sekarang bayinya diselimuti. Pakai good. Selimut. Di bedong atau di selimut ya, Bu? Selimut biasa. Selimut ya. Sudah. Beri tetes mata antibiotik profilaksis. Matanya sampai kok. Di tangan dulu apa Di tangan di Gini. tangan salah kok Itu kan ditutul. Oh, gitu. loro atau paling di tangan terus di satu rumah mata gitu. Diangkat mata. Oh, Langsung. di bawah mata apa gimana sih? Oh. Beri vitamin K1 1 mg IM di paha kiri anterolateral. ya disebutkan aja, udah tinggal disebutkan aja kalau ini sudah. Kemudian vitamin K berapa dosisnya? 1 mg. 1 mg. Disuntikkan, Bu, Ibu. Itu disuntikkan. Diomongkan aja nggak apa-apa. Besok nek ujian diomongkan aja. Berikan vitamin K 1 mg Di paha kiri. sebelah kiri. Kemudian
Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan. Hepatitis B0 ya. Oh, benar. Ya, di paha sebelah Kanan. Kanan. Berarti kiri vitamin K, kanan B0. Dengan jarak Jarak 1 1 jam. 1 jam. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu Terus pengawasannya, pengawasan kepada ibu gimana? letakkan kembali ke sajadah ibu bila bayi belum berhasil menyusu. Kan sudah 1 jam tadi. Balikin. Evaluasi nadi ibu. Pengawasan itu